kesempatan ini kita akan coba membahas ada sedikit pertanyaan bagaimana orang yang melaksanakan sholat kemudian datang orang yang masuk ke masjid atau ke tempat tersebut, tempat sholat tersebut, kemudian orang tersebut membacakan salam. Apakah hukumnya diperbolehkan orang yang sedang sholat tersebut menjawab salam, ataupun dilarang, ataupun nanti menjawab setelah tuntas melaksanakan sholatnya tersebut? Dan ini diceritakan, bahkan ditanyakan oleh Ibnu Umar. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala qultu li Bilal kaifa ra'aitan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaruddu alaihim hina yusallimuna alaihi wa huwa yusalli. Kata Ibnu Umar, saya bertanya kepada Bilal, bagaimana kamu melihat Rasulullah SAW menjawab salam daripada sahabat ketika Rasul sedang melaksanakan sholat? Apakah Rasul menjawabnya nanti ataupun menjawabnya dengan waktu itu juga? Karena hukum membaca salam hukumnya adalah sunat, sementara hukum menjawab salam dari orang lain hukumnya wajib. Nah, di sini bagaimana kalau kita sedang melaksanakan sholat? Bagaimana Rasul ketika sedang sholat kemudian ada sahabat yang datang menemui Rasul misalnya di masjid sementara Rasulnya sedang sholat kemudian membacakan salam, bagaimana Rasul menjawabnya? Maka kata Bilal, qala yaqulu hakada wa basata kaffahu. Menurut Bilal, Rasul berkata menjawab seperti ini, wa basata kaffahu, dan Rasul membeberkan ataupun membuka telapak tangannya. Mana secara umum dari hadis ini ya Rasul sahabat ridwanallahu alaihim ajmain ala tatabi asari sayyidil anbiya wal mursalin, menunjukkan bahwa para sahabat sangat ingin mengikuti apa yang dilaksanakan oleh Rasulullah yang menjadi sayyidul anbiya, yang menjadi tuan daripada nabi dan para utusan. Fasohabil adim al-qadaru la yastankifu minasu'a. Maka sahabat kebanyakannya tidak bisa ataupun rasa malu untuk mempertanyakan bagaimana kebiasaan daripada Rasul ataupun pertanyaan-pertanyaan yang mau ditanyakan. Falapat la li'arabi ala ajami illa bitaqwa. Maka diantaranya ada hadis yang mengatakan tidak ada keutamaan bagi orang Arab melebihi kepada orang Ajam kecuali dalam masalah ketakwaan. Walaupun dalam masalah fikih, dalam masalah bab pernikahan ada memang yang membagikan, mengklasifikasikan orang Arab dengan orang Arab, orang Ajam dengan orang Ajam. Misalnya kalau turunan Nabi Syarifah dengan orang biasa beda, sebagian. Tetapi kalau menurut hadis ini, palapad la li'arabin ala ajami illa bitaqwa. Tidak ada keutamaan bagi orang Arab melebihi kepada orang Ajam kecuali masalah ketakwaannya. Maka Ibnu Umar pun bertanya masalah tentang bagaimana Rasul menjawab salam ketika Rasul melaksanakan sholat sementara sahabat datang membacakan salam. Maka kata Bilal berkata bahwa Rasul menjawabnya seperti ini. Rasul membuka telapak tangannya tersebut ketika melaksanakan sholat. Pikul hadisnya jawazul salam alal musolli. Jadi pemahaman dari hadis ini bahwa diperkenankan menjawab salam bagi orang yang sedang melaksanakan sholat, tapi bil isyarah, dengan cara isyarat.
Misalnya gak bisa, ada orang yang sedang sholat, kemudian ada temannya datang, ataupun ada jamaah yang lain datang ke masjid. Assalamualaikum, dia sedang sholat, yang ada yang menjawab salam, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Terus iya karena berdua, iya karena saya melanjutkan sholatnya. Tidak, tetapi bil isyarat. Yang kedua, kaifiyatul isyarah allati yaruddu bihal musallis salam ala man salima hala sholati wa anna takunu bil yadi batiniha ila asfali wa dhahiriha ila al-a'la. Kemudian tata cara melaksanakan isyarah, menjawab orang yang sedang sholat, menjawab salam kepada orang yang datang ketika dia masih dalam kondisi sholat. Wa annaha takunu bil yadi batiniha, yaitu dengan cara menjawab dengan tampah ataupun telapak tangan bagian dalam. Nah, sebelah sini yang warna putih-putihnya. Kemudian ila asfali, sampai ke bawah, yaitu sampai dengan lutut. Misalnya ada yang menjawab salam dari depan begini, Assalamualaikum. Nah begini, menjawab salam dengan menggunakan isyarat bahwa dia itu menjawab salam. Tetapi ketika banyak, cukup menjawab salah satunya. Misalnya ada yang berbondong-bondong ini datang ke masjid, yang satu Assalamualaikum, ya datang yang kedua Assalamualaikum, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Ada 20 orang, kemudian tartib satu orang membaca salamnya, maka jawablah salah satunya, jangan semuanya begini, Assalamualaikum, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Ini kan banyak pekerjaan, maka cukup hanya menjawab salah satu dari orang yang datang ke masjid berduyun-duyun, kemudian tertib membacakan salam, maka dia menjawab dengan isyaratnya menggunakan telapak tangan apabila dari posisi sebelah depan. Nah bagaimana kalau dari posisi sebelah belakang, misalnya dia sholat di depan, pintu masjid ataupun tempat sholatnya di belakang, kemudian ada orang yang membaca salam, Assalamualaikum. Maka apakah seperti ini? Tidak, cukup hanya menggunakan dohrul kafi, yaitu bagian belakang daripada tampahnya ataupun telapak tangannya. Jadi bunyi Assalamualaikum, dari belakang ada yang membaca salam, coba begini. Nah, ini berarti kita memberikan isyarat, cuma yang diangkatnya hanya satu, jangan kedua-duanya. Kalau kedua-duanya seperti ini kan ini seperti takbir, jadi cukup misalnya Assalamualaikum. Nah, begini kalau dari belakang berarti dia menjawab salam orang yang baru datang. Sama juga kalau dari depan, cukup saja Assalamualaikum begini, tidak kedua-duanya Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Nah, jangan begini, karena ini bisa disamakan dengan bagian dari pekerjaan sholat. Maka bisa menjawab salam ketika kita sedang sholat, tapi dengan cara isyarat, bukan dengan talafuz, yaitu membacakan waalaikumsalam, bukan seperti itu. Kemudian irsus sahabat ala ma'rifati ahwali sallallahu wa tatabi asyarihi ditasi bihi. Maka di sini yang ketiga menunjukkan bagaimana para sahabat sangat ingin meniru kebiasaan daripada Rasulullah, baik dalam masalah ubudiyah ataupun dalam masalah kehidupan sehari-hari. Seyogyanya Rasul adalah qudwah, yaitu salah satu sosok figur yang masa ingin diikuti oleh para sahabat. Jadi bagi kita, apabila ada yang membacakan salam, kita sedang kondisi sholat, maka diperkenankan menjawab dengan cara isyarat. Kalau dari depan cukup telapak tangan yang sebagian dalamnya ini, kalau dari belakang dohrul kafi, sebelah belakang dari telapak tangan kita. Jadi begini, itu salah satu mungkin jadi permasalahan yang mungkin kurang dipahami bersama. Bukan berarti tidak boleh menjawab salam, cuma tidak bisa talafuz dengan waalaikumsalam. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.